Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dapak Syarif Pasha. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja laporan tugas 2 praktikum basis data yang telah saya kerjakan. Nah, untuk soal nomor 1, yaitu membuat query SQL yang melibatkan dua tabel. Untuk membuat query SQL yang melibatkan dua tabel ini, kita bisa menggunakan metode join. Jadi, menggabungkan satu tabel dengan tabel yang lain dengan menggunakan sintak select nama fakultas. Di sini saya ingin memilih kolom nama fakultas dan nama MK serta URL dari dua tabel, yaitu tabel dosen dan mata kuliah. Nah, kemudian output yang keluar yaitu ini. Ini tuh merupakan hasil penggabungan dari kedua tabel tersebut. Yang kedua, membuat query SQL yang melibatkan dua tabel dan mengandung fungsi agregat. Sama halnya dengan yang nomor 1, tapi di nomor 2 ini kita disuruh menambahkan fungsi agregat di dalamnya. Di sini saya menggunakan having min publikasi dari tabel tahun dari kolom tahun lebih dari sama dengan 2017. Jadi data nama-nama tadi yang melaksanakan kegiatan di tahun 2017 sampai selebihnya itu yang akan ditampilkan. Karena where yang saya berikan di sini yaitu lebih dari atau sama dengan 2017, sehingga tahun-tahun 2016, 2015, 2014 dan seterusnya yang di bawah 2017 itu tidak akan bisa ditampilkan. Kemudian nomor 3, membuat query SQL yang melibatkan 3 tabel. Nah, karena ini melibatkan 3 tabel, maka kita harus menggunakan 2 kali join. Jadi, join yang pertama dilakukan adalah join tabel mata kuliah dengan apa? Dengan dosen. Yang kedua, join publikasi dengan dosen juga. Jadi itu digabungkan menjadi satu. Di sini contohnya saya ingin menampilkan nama fakultas, nama MK, judul jurnal atau seminar, dan lokasi. Nah, tentu ini merupakan data yang dihasilkan dari ketiga tabel yang berbeda tadi. Yang nomor 4, membuat query SQL yang melibatkan 3 tabel. Pastikan menggunakan fungsi agregat pada query tersebut. Nah, ini sebenarnya sama konsepnya dengan nomor 3, ya bedanya sama seperti tadi, yaitu ditambahkan fungsi agregat di dalamnya. Di sini saya menambahkan fungsi count. Fungsi count ini fungsinya untuk menghitung judul publikasi yang telah disiapkan oleh seorang dosen. Contohnya di sini Miftahul Juha, berapa dia mempublikasikan jurnal. Jumlah publikasinya yaitu 1. Nah, begitupun seterusnya. Sintaks yang digunakan di sini yaitu select nib nama penulis, judul publikasi, jenjang, count, kolom yang ingin kita hitung, dan kolom tersebut namanya apa? Di sini saya menamai jumlah publikasi dari tabel dosen. Kemudian di join juga antar tabel-tabel yang terlibat di dalamnya tadi. Nah, nomor 5, membuat view yang berasal dari dua tabel, yaitu tabel dosen dan pendidikan, yang isinya nib, nama univ, kota, dan jenjang. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka kita harus memakai sintaks yang pertama create view. Karena kita juga mau membuat view. Create view, pendidikan dosen, as. Ini tuh, pendidikan dosen inilah nama tabel baru lah istilahnya. Nama tabel baru kita yang ingin kita ciptakan. Kemudian, kita select tuh apa aja yang perlu ditampilkan. Kayak nib, nama univ, kota, jenjang, from dosen. Inner join dengan pendidikan, karena tabel pendidikan juga terlibat. Nah, setelah dibuat view-nya, maka kita select lagi untuk menampilkan seluruh data dari tabel baru ini, select bintang from pendidikan dosen, keluarlah output seperti ini. Output ini adalah hasil tabel bayangan yang telah kita buat tadi dari pendidikan dosen. Nah, di nomor 6, kita disuruh untuk membuat query SQL yang memanfaatkan view hasil dari nomor 5 tadi, yang ini. Dan query tersebut diharapkan dapat menghasilkan data-data publikasi yang dilakukan oleh dosen dengan jenjang S3. Nah, di sini ada pengecualian,
kita harus memilih cuma dosen yang memiliki jenjang S3 saja. Di sini jadi yang bisa kita lakukan yaitu select PDN. PDN ini adalah tabel apa namanya? Pendidikan dosen yang tadi kita buat, select pendidikan dosen. Kemudian pb dot bintang ini itu untuk memilih semua tabel dari tabel publikasi. Jadi yang publikasi tadi akan digabungkan dengan pendidikan dosen yang telah kita buat sebelumnya. Setelah kita menuliskan sintaks dan jangan lupa untuk mencantumkan kondisi. Kondisi di sini yaitu where pendidikan dosen jenjangnya itu S3 sehingga dia lebih spesifik akan menampilkan dosen yang hanya bergelar S3 saja. Untuk itu keluarlah output seperti ini. S3 yaitu penulisnya Dap Spasya, judul publikasinya jurnal, judul seminarnya dan sebagainya. Didapatkan karena pada data saya S3-nya tuh hanya 2 orang, maka hanya 2 orang lah yang ditampilkan. Nah, nomor 7, membuat query SQL yang akan mengembalikan nama dosen yang mengajar mata kuliah paling banyak untuk setiap semester. Nah, di sini kita disuruh urutin nih yang antara dosen mengajar paling banyak dengan yang paling sedikit mengajar. Kita akan menggunakan fungsi max, order by max, atau diurutkan nih dari maksimumnya di data. Maka didapat data seperti ini. Nah, yang terakhir di nomor 8, kita disuruh untuk membuat query SQL yang akan mengembalikan nama dosen dan jumlah publikasinya pada setiap tahun, di mana jumlah publikasinya kurang atau sama dengan 2 setiap tahunnya. Sintaks yang digunakan yaitu select ini dosen, select nama dari tabel dosen, tahun dari tabel publikasi, dan kita mengcount atau menghitung kolom penulis dari tabel publikasi sebagai nama barunya yaitu total publikasi dari dosen dan dijoin ke publikasi. Maka setelah di sini saya melibatkan fungsi having count untuk menghitung yang penulis tadi, yaitu kurang dari sama dengan 2. Nah, karena kebetulan seluruh data yang saya masukkan itu publikasinya hanya 1 dan jadi semuanya memenuhi kriteria tersebut, maka di sini tampillah 55 data yang dari data yang saya input sebelumnya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.